Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Haji. Saya dari Institut Pendidikan dan Bahasa Infada Kota Cirebon, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Analisa Pengaruh Perubahan Kecepatan Angin pada Pembangkit Listrik Tenaga Angin atau disebut juga PLTA terhadap daya yang dihasilkan generator DC. Nama jurnalnya yaitu Teknik Elektro. Volume dan halamannya yaitu ada volume 2 dan nomor 1 pada tahun 2019. Pada penulis jurnal ini yaitu ada Adam Patuanan, Harhab M. Rido Nasution, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau juga disebut UMSU, Jalan Kapten Muhammad Mukhtar Basri, BA nomor 03 Medan, teleponnya yaitu 061-662-2400 F12, kode posnya 20238, alamat emailnya yaitu Muhammad Adam @umsu.id. Oke, kita pergi ke bagian pertama. Di bagian pertama yaitu ada pendahuluan. Di pendahuluan itu ada tujuan dan menghindari terlalu banyak permasalahan yang muncul, maka penulis memberikan batasan masalah yang sesuai dengan judul penelitian. Adapun batasan masalah sebagai berikut. Kecepatan angin yang rendah bukan berarti potensi energi yang terkandung di dalamnya tidak dapat dimanfaatkan atau dikonversikan menjadi energi listrik, tetapi dapat dimanfaatkan dan diperlukan generator yang sesuai dengan karakteristik kecepatan angin tersebut. Oke, yang bagian kedua. Di bagian kedua ada metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode membangun pembangkit listrik tenaga angin turbin sumbu horizontal. Teknologi ini mempunyai kelebihan bisa menangkap angin dengan kuat karena posisinya yang tinggi. Efisiensi rotor yang lebih tinggi dibandingi tipe vertikal, bisa diarahkan ke arah angin dan mempunyai mekanisme perlindungan terhadap angin yang rusak. Keunggulan teknologi ini sangat cocok dengan topografi negara Indonesia yang memiliki kecepatan angin relatif rendah. Pembangkit tenaga angin turbin sumbu horizontal mempunyai daya yang rendah. Hasil percobaan dengan berbagai kecepatan angin didapati bahwa rata-rata daya tanpa MPPT hanya sekitar 44,33% saja, sedangkan yang didapat dengan MPPT rasio daya rata-rata mengalami kenaikan yaitu sebesar 49,51%. Oke, di bagian ketiga ada hasil dan pembahasan. Pengujian pembangkit listrik tenaga angin yang menggunakan generator DC sebagai pengujian pertama dengan hembusan angin generator DC yang digunakan dapat bergerak dengan menggerakkan utamanya angin dan akan menghasilkan energi listrik. Energi kinetik yang dibutuhkan dalam suatu proses pengoperasian turbin angin dari hasil penelitian yang diperoleh dengan melakukan percobaan penganalisian turbin angin, maka didapatlah variasi yang dari kecepatan anginnya dengan waktu berbeda dari hasil penelitian yang diperoleh dengan melakukan percobaan penganalisian turbin angin, maka didapatlah variasi dari kecepatan angin yang dengan waktu berbeda. Oke, di bagian terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya itu pengaruh perubahan kecepatan angin pada pembangkit listrik tenaga angin atau disebut juga PLTA terhadap daya yang diharapkan generator DC. Hasil pengukuran tenaga ini, arus dan pemutaran turbin dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan yang dilakukan selama 1 hari mulai pukul 09.00 sampai dengan 19.00 WIB didapat hasil pada tegangan rata-rata sebesar yaitu 2,56 volt dan daya angin sebesar 27,6 watt, sedangkan pada daya generator sebesar 136 watt. Menurut saya perlu diadakan penelitian lanjutan mengenai pemanfaatan energi angin agar terbaru ini dapat dikembangkan menjadi pembangkit energi listrik hibrid sehingga mampu menjadi pembangkit energi alternatif yang lebih efisiensi untuk berbagai keperluan manusia yang tidak tersuplai listrik PLN. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.